Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya dalam program UFS Menjawab. Ini ada masuk pertanyaan. Pak Ustadz, sekarang lagi ramai tentang kontroversi ceramah Pak Ustadz Abdul Somad, yaitu mengenai patung atau berhala dikaitkan dengan jin kafir. Bisa nggak dijelaskan apakah benar seperti itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Semua jenis patung atau benda-benda yang diberhalakan itu memang berpotensi untuk menyesatkan dan menggiring manusia atau menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan. Ya, mereka memanggil-manggil kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Maka itu kita bisa lihat di sini, ya, setidaknya ada beberapa rujukan yang menjelaskan kaitan antara patung atau benda-benda yang diberhalakan itu dengan jin kafir yang bersemayam, yang tinggal di situ. Di dalam surah An-Nisa ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyad'una min dunihi illa inatha." Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Apa yang dimaksud berhala di sini? Inatha. Menariknya, para ulama menafsirkan inatha itu artinya berhala. Padahal kosakata inatha dalam bahasa Arab itu arti aslinya adalah perempuan. Ya, untuk perempuan. Nah, di sini ada keterangan dari Ibnu Abi Hatim. Dari sebuah riwayat melalui jalur, ya, Al-Hasan Ibn Al-Waqid, Ar-Rabi Ibnu Anas, dari Abul Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, tentang makna ayat iyad'una min dunihi illa inatha. Apa itu? Menurut Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, seorang Ansar yang tinggal di Madinah. Ya, beliau mengatakan setiap berhala itu ada jin perempuannya. Ya, setiap patung, setiap benda-benda yang diberhalakan itu di situ ada bersemayam jin perempuannya. Ya, ini juga dijelaskan dalam banyak riwayat-riwayat yang lain, termasuk dari Hisham ibn Urwah, dari Urwah ibn Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ya, tentang makna ayat An-Nisa ayat 117, bahwa yang dimaksud dengan inathan di situ adalah berhala. Ya, demikian pula dari riwayat Ibnu Jarir, Ad-Dhahak, dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat yang lain terdapat juga tafsir yang hampir mirip dengan yang disebutkan itu, yaitu di dalam firman Allah surah An-Najm ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian patut, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza sebagai anak perempuan Allah? Ya. Nah, maknanya ini sama dengan surat Az-Zukhruf ayat 19. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat-malaikat, yang mana malaikat itu adalah merupakan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Allah, itu mereka jadikan sebagai orang perempuan. Dan ada kaitan antara, ya, mereka menjadikan, orang-orang musyrik berkeyakinan menjadikan ada hubungan antara Allah dengan jin. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 158. Apa kesimpulannya? Dari keterangan ulama-ulama tafsir ini, jelas sekali di situ ada satu penafsiran, satu petunjuk yang kuat bahwasanya antara benda yang diberhalakan atau patung-patung yang diberhalakan dengan bersemayam jin kafir itu ada hubungan yang sangat kuat. Nah, apa fungsinya? Jadi patung, benda yang berhala ini kan benda mati, ya. Mereka tidak bisa mempengaruhi orang, tidak bisa mengajak orang pada kesesatan, tapi yang menyebabkan kesesatan itu adalah di situ bersemayam jin-jin kafir. Ya, ini seperti keterangan di dalam riwayat-riwayat tersebut. Bahkan dalam satu kisah riwayat setelah penaklukan kota Makkah, Khalid ibnul Walid, ya, Khalid bin Walid ini salah seorang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ya, antara gencatan senjata Hudaybiyah sampai Fathu Makkah. Beliau itu masuk Islam
Dan dikabarkan bahwasanya setelah Fathu Makkah, Khalid bin Walid ini berhasil membunuh jin perempuan yang mendiami atau yang tinggal di berhala pohon. Ya, berhala pohon. Di mana pohon itu diberhalakan oleh masyarakat pada waktu itu. Nauzubillah min zalik. Maka itu tidak ada salahnya konten yang disampaikan oleh saudara kita, ya, seorang dai yang populer, ya, itu ternyata memang memiliki rujukan yang sangat kuat dalam tafsir-tafsir Al-Quran maupun dalam riwayat dari para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.